itu sebenarnya karena dia punya alasan, punya banyak hal yang mempengaruhi. Akan tetapi bagaimana kesadaran dia untuk berubah, untuk mencari pertolongan, nah itu setiap orang berbeda gitu loh. Sehingga ada orang yang menyadari, oh saya ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Maka dengan secepat mungkin dia meminta pertolongan, hal itu akhirnya tidak merugikan orang lain. Begitu ya. Oh, Mbak Siti suka bohong katanya, sholat gak sholat, waduh. Jujur banget ya Mbak Siti. Nah, astagfirullah Mbak Siti. Oke, nah ini ya, orang baik dengan orang baik belum tentu cocok. Maksudnya gimana? Analoginya adalah misalnya minyak dengan air. Apakah bisa menyatu? Nggak bisa, sahabat siaga. Sampai kapanpun nggak bisa. Karena zat yang ada di dalam minyak dan air itu berbeda gitu loh. Dan apakah minyak dan air itu buruk gitu? Enggak, mereka sama-sama baik. Minyak itu fungsinya untuk menggoreng, air bisa untuk minum. Mereka punya manfaat ya, tetapi mereka tidak bisa bersatu gitu loh. Sampai kapanpun nggak bisa bersatu. Nah itu yang harus dipahami dulu ya. Sehingga ketika kita misalnya punya hubungan yang toksik dengan seseorang, kemudian kita mengakhiri hubungan itu, kemudian dia menemukan seseorang, nah seseorang itu meminta pendapat ke kita. Gimana kamu dulu pacaran sama dia? Atau gimana itu mantan suami kamu, mantan istri kamu? Maka kita bisa memberikan jawaban yang bijak gitu loh. Misalnya nih, soal ujian itu ada 10 gitu ya. Kemudian pasangan kita tuh cuma salahnya 1 gitu. Nah, maka kita harus fair bahwa nilainya 90, bukan 0 nilainya. Nah, banyak karena sakit hati, karena dendam gitu ya. Hati-hati kamu kalau nanti sama dia, hidupmu akan menderita. Aku aja menderita gitu kan. Nah itu disclaimer terlebih dahulu ya sahabat siaga, bahwa toksik itu sebenarnya adalah hubungannya, bukan personalnya. Nah nanti akan kita cek kenapa sih kok bisa gitu loh orang yang sama-sama baik tapi menjadi toksik gitu. Nah itu yang harus kita pelajari. Oke, next. Nah, tanda-tanda dulu nih, tanda-tanda toxic relationship. Untuk kita mengetahui, untuk kita cek, apakah hubungan ini itu sudah memasuki toxic atau toxic langsung di awal gitu. Jadi, sebuah hubungan itu terkadang di awal itu sangat indah gitu ya. Kalau misalnya istilahnya di psikologi itu love bombing gitu ya, kayak bulan madu gitu. Fase bulan madu. Jadi di dalam toxic relationship itu ada fase bulan madu, kemudian nanti menderita bulan madu lagi. Jadi kayak ditarik ulur gitu loh. Akhirnya tuh kayak mau lepas susah gitu ya. Nah, malas komunikasi dengan pasangan. Nah, ini salah satu tandanya toxic relationship. Kalau misal masuk di dunia pernikahan ya, ini kita bahasnya pernikahan. Kalau pacaran itu kan secara agama Islam kan memang nggak boleh. Kalau misalnya sahabat siaga menjalani itu kan di luar dari pembahasan gitu ya. Kalau mau dihubungkan sendiri nggak masalah. Tapi saya akan membahas ini dalam ranah ikatan pernikahan gitu ya. Jadi dalam pernikahan itu sendiri sebenarnya isinya itu cuma ngobrol sahabat siaga. 70% tuh ngobrolin masa depan, ngobrolin visi misi, ngobrolin keuangan, kemudian ngobrolin tentang keluarga besar, misalnya mau acara di mertua atau ipar dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau sudah anak ya ada anak yang ngobrolin tentang anak, banyak hal gitu loh. Nah bagi mereka yang belum selesai sama dirinya sendiri, lebih baik ya memang tidak menikah dulu gitu. Karena obrolan ini menjadi sangat membosankan, ya karena isinya akan menjadi serius-serius semua gitu ya. Yang awalnya dulu mungkin PDKT gitu, itu kan pasti bahasanya kamu udah makan belum gitu kan.
gimana kamu tadi, enak kerjanya, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada kayak perhatian personal gitu. Tapi ternyata pada saat menikah itu udah nggak lagi yang seperti itu gitu. Nah, apakah pasangan berubah? Enggak gitu. Karena memang pernikahan itu sebenarnya adalah kita sedang membangun peradaban gitu loh. Laki-laki yang siap menikah itu adalah laki-laki yang punya visi dalam hidupnya. Jadi misalnya dia mau ngapain di dalam hidupnya. Nah, kemudian untuk mewujudkan visi itu, maka dia mencari seorang pendukung atau istri untuk bagaimana visi itu tercapai gitu. Nah, laki-laki yang tidak memiliki visi, hanya pengen punya rumah tangga, pengen ada pasangan, anak, itu kurang cukup menurut saya. Jadi yang sebelum menikah atau mau nikah segera deh disusun. Mau kedepannya itu visi hidupnya seperti apa. Sehingga istri yang dicari pun harus disesuaikan gitu loh. Misalnya nih seorang laki-laki itu punya visi untuk dia punya sekolahan misalnya. Misalnya punya sekolah nikah gitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mencari seorang perempuan yang karakternya seperti apa. Oh, karakter perempuan yang bisa diajak berjuang gitu, yang artinya dia jiwa sosialita atau belanja-belanjanya itu tidak sebesar orang pada umumnya, sehingga akhirnya keuangannya bisa digunakan untuk sosial atau dakwah. Nah, itu salah satu contoh real ya. Nah, itu ya, ketika dalam toxic relationship itu biasanya komunikasinya itu malas. Kenapa? Ya karena memang nggak sesuai dengan kemauan. Bukannya ke orangnya itu jahat, enggak, cuek. Karena dia nggak tertarik gitu loh. Makanya penting sekali sahabat siaga untuk mencari pasangan yang sevisi dan semisi. Jadi yang harus dibahas proposal awal pernikahan itu dulu visi misi. Karena nanti butuh teman yang cocok untuk ngobrol ya. Jadi isinya tuh nggak hanya seks sama cinta-cintaan gitu. Nah, meskipun dominasi dari laki-laki itu pasti arahnya seks gitu kan ya. Tapi ya mungkin bagi perempuan itu tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus kalau nggak ada obrolan yang hangat juga. Jadi sama-sama harus paham gitu loh. Nah, itu ya salah satu tandanya tuh mulai malas komunikasi. Nah, itu salah satunya penyebabnya adalah mungkin beda visi misi. Atau penyebabnya yang kedua mungkin awalnya enak tuh ngobrolnya. Tapi lama-kelamaan kok nggak enak ya gitu kan. Ternyata karena memang ada sesuatu sakit hati yang terpendam yang tidak terselesaikan. Sehingga akhirnya malas ngobrol juga paling disalahin gitu kan. Paling juga nggak ada solusinya kayak gitu. Nah, maka kita sebagai pasangan harusnya apa? Ya, itu nanti ada di belakang. Saling menyalahkan saat ada masalah. Ayo coba dicek. Kalau hubungannya itu ketika berantem itu saling menyalahkan. Ini tuh gara-gara kamu. Seandainya kamu nggak telat jemput aku, bla 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 kayak gitu. Nah, ketika orang sering disalahkan, maka dia berubah menjadi manipulatif gitu loh. Manipulatif itu gimana? Manipulatif itu ya ada unsur kebohongan gitu loh. Unsur kebohongan itu yang sebenarnya dia itu mau jujur tapi takut gitu ya. Nanti dimarahin lagi gitu. Ya akhirnya tuh kan sifatnya tuh kayak nggak sengaja gitu loh. Makanya ketika ada ini nggak jauh-jauh sebelum impact dari toxic itu ya, misalnya ada perselingkuhan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dia merasa pasangannya tuh terlalu dominan gitu. Kemudian dia tidak bisa mengkomunikasikan kalau kamu tuh terlalu dominan gitu. Akhirnya dia berada di mode bertahan. Bagaimana caranya biar dia nggak dimarahi aja sama pasangan. Nah, akibatnya manipulatif gitu sahabat siaga ya, bisa dipahami kan? Kemudian juga gaslighting. Gaslighting itu kayak playing victim gitu loh. Artinya apa? Ketika dia itu jadi pelaku, dia tetap merasa bahwa dia nggak merasa bersalah gitu loh. Saya ini korban, saya kayak gini, saya mukul kamu itu karena kamu kalau ngomong juga kasar, nyakitin pasangan. Saya ini selingkuh karena kamu nggak menghargai saya gitu loh. Nah, itu ada hubungannya tuh sama menyalahkan gitu kan. Jadi ya kayak lingkaran setan gitu loh sahabat siaga.
Kemudian selanjutnya itu adalah lebih banyak nangisnya daripada senengnya. Indikator lainnya, tanda-tandanya itu intensitas dia seneng sama nangisnya tuh banyak nangisnya. Nah ini perbandingannya dari kapan Mbak gitu. Perbandingannya adalah pada saat single, misalnya dia belum berpasangan, belum berkomitmen dengan yang bersangkutan, dia lebih happy hidupnya, dia lebih tenang gitu ya. Nah sedangkan pada saat berpasangan, kenapa justru lebih banyak drama? Kenapa justru lebih banyak tangisan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya pernikahan itu memang ibadah terberat sih. Tapi ya nggak selalu harus lebih berat nangis terus gitu. Ujian aja dihadapi bareng-bareng itu udah berat gitu loh. Apalagi kalau dicampur dengan drama-drama itu kan lebih berat lagi gitu. Next. Oh ini Mbak Hani ada yang tanya, Mbak mau tanya. Ini langsung dijawab ya Mas Rama. Halo Mas Rama. Ya boleh Mbak. Mbak tanya untuk yang malas komunikasi itu gimana kalau orangnya memang pendiam atau love language-nya tindakan bukan obrolan manis, bukan orang yang begitu banyak ngobrol ya Mbak. Saya kasih tahu ya Mbak ya, se-introvertnya orang, dia akan banyak cerita kepada orang terdekatnya. Anak saya semuanya dua-duanya introvert, pasangan saya juga sama gitu ya. Saya itu juga introvert, jadi saya itu banyak ngomong itu karena belajar public speaking. Tapi really sebenarnya saya introvert orangnya. Nah mereka orang introvert itu akan banyak ngobrol dengan orang yang dekat dengan dia, yang nyaman dengan dia. Meskipun intensitasnya nggak sebanyak orang yang banyak omongnya Mbak Hani. Nah kalau misal dia banyak diem itu ada dua kemungkinan Mbak gitu. Yang pertama memang dia belum nyaman, atau yang kedua memang dia lagi sakit gigi gitu Mbak Hani. Jadi introvert itu nggak ada sebenarnya di dalam keluarga yang harmonis, harusnya introvert nggak ada Mbak. Gitu ya. Introvert itu hanya untuk dunia luar ya, maksudnya tuh untuk orang-orang yang di luar dari rumah. Makanya ketika ada anak-anak saya kok diem ya di rumah, itu tanda tanya, itu masalah ya. Kalau punya anak banyak diem, males cerita di rumah, itu masalah. Beneran itu masalah. Ya. Next. Oh, enggak belum next ya. Ini banyak kebohongan. Nah, banyak kebohongan kalau berpasangan itu dimulai dari pesan yang dihapus karena takut dibaca pasangan. Kapan hari ada tuh yang nanyain saya, Mbak Viko ini gimana kok misal saya di chat lawan jenis, kemudian itu sebenarnya cuma saling mendoakan aja gitu loh. Saya doakan usaha kamu lancar bla bla bla. Kemudian dijawablah dengan stiker amin ya robbal alamin gitu kan. Apakah ini kategori selingkuh gitu kan? Atau kebohongan? Saya jawab gini ya, kalau stiker sih sebenarnya juga nggak pakai mikir, nggak pakai tenaga. Tapi masalahnya, apakah chat dari orang itu membuat pasanganmu marah kalau tahu gitu loh. Nah kalau membuat pasanganmu marah ya tetap aja itu kategori bohong gitu loh. Ya ini mungkin ada ya yang menganut dalam arti, oh ini privasi kamu nggak boleh buka HP dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Kalau memang sahabat siaga punya kepercayaan penuh sama pasangan. Tapi kalau ada resiko di kemudian hari, ya silakan gitu loh. Artinya apa ya, silakan ditanggung akibatnya gitu loh. Semuanya tuh balik lagi di kesepakatan awal ya. Makanya saya bilang perjanjian pranikah itu kan sekarang kan dilegalkan. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk sepakat dengan hal-hal yang sebenarnya kelihatannya sepele tapi berimpact gitu ya. Ada tuh perjanjian pranikah yang pernah saya baca, itu apabila salah satu pasangan berselingkuh maka dia membayar denda 30 juta gitu. Dan cerai, apapun masalahnya harus berpisah gitu ya. Nah itu kan sudah jelas di situ karena sudah ada perjanjian pranikah seperti itu, artinya sudah tahu dari awal bahwa pasangannya tidak toleransi dengan perselingkuhan gitu loh. Ada juga yang perjanjian pranikah itu yang mengatur tentang KDRT dan lain sebagainya.
Nah, gitu ya sahabat siaga. Kemudian kekerasan verbal dan non-verbal. Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang pernah kita bahas dulu, itu kan salah satunya juga bagian dari toxic relationship ya. Nggak hanya itu pukulan, tendangan, bentakan itu, nada yang lebih tinggi, mencekik sampai nada melekik ya, melengking gitu, yang sampai bikin orang itu ngerdek gitu ya. Apalagi kan kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda ya. Mungkin yang satunya itu lemah lembut banget gitu ya. Kemudian yang kedua itu keluarganya itu dari Batak mungkin ya, orang Batak. Ada klien saya yang laki-laki Jawa, yang perempuan Batak. Nah, itu laki-lakinya itu poligami diam-diam selama 7 tahun. Kenapa? Karena ternyata kultur budaya sangat mempengaruhi. Jadi si laki-laki Jawa ini, dia itu sebenarnya tidak nyaman dengan suara istrinya yang keras gitu. Nah, padahal suaminya juga lupa. Nah, ini kan istrinya emang orang Batak gitu loh. Nah, hal seperti itulah yang harus disepakati di awal. Nah, makanya saya bilang sebenarnya dua-duanya orang baik gitu loh. Tapi nggak bisa toleransi, ternyata mereka tidak punya kesadaran yang tinggi, oh bahwa orang Jawa. Nah, dia orang Jawa kalau sudah tahu dia memang nggak mau dengan suara yang sangat keras, ya kenapa dia nggak menikah dengan orang Jawa aja? Nah, itu penting sekali ya sahabat siaga. Jangan dikira hanya cinta aja gitu loh. Kemudian tidak ada penghargaan, oh iya ini kata-kata kasar memukul, controlling ke dalam kehidupan kalian berlebihan. Artinya apa? Ketika dia jadi pasangannya gitu ya, sudah nggak boleh banyak berkomunikasi dengan keluarganya. Ada yang seperti itu. Jadi karena dia ingin memiliki seutuhnya pasangannya. Biasanya dilatar belakangi oleh dia yang mungkin kurang kasih sayang, sehingga takut kehilangan pasangannya. Juga kayak dia sudah nggak boleh sama sekali hangout dengan teman-temannya. Nah, ini mesti harus kita kasih nih lampu hijau pasangan kita untuk dia bisa bersosialisasi dengan temannya, tentu dengan batasan-batasan tertentu ya, kalau misalnya sudah ada komitmen pernikahan begitu. Kemudian tidak ada penghargaan atau apresiasi. Nah, jadi kayak semuanya tuh serba salah gitu. Ini salah, itu salah gitu. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang kayak semuanya tuh nggak ada harganya gitu loh. Dalam arti misal udah kerja kayak gini, dapat kayak gini, sudah ngasih bantuan ke pasangannya. Misalnya seorang istri sudah bantu kerja, mati-matian gitu ya. Dia sendiri sebenarnya tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi suaminya nggak minta maaf gitu. Nah, ini hal yang sepele gitu. Tapi bagi perempuan itu berarti. Misalnya setiap malam dia bilang, maaf ya sayang, sampai saat ini kamu harus ikut bantuin aku kerja gitu kan. Padahal ini kan kewajibanku. Makasih ya sudah mau berjuang bareng-bareng. Nah, hal yang seperti itu terkadang luput dari kita gitu. Sehingga kadang istri itu jadinya hitung-hitungan gitu. Karena dia merasa tidak ada penghargaan. Begitu pula laki-laki nih, terutama laki-laki itu makanannya tuh harga diri. Nah, ini juga saling terhubung nih. Laki-laki itu kalau nggak dihargai itu benar-benar kayak hidupnya tuh hancur gitu. Jadi kayak apa ya, pret itu sesuatu yang sangat besar bagi laki-laki. Nah, laki-laki lupa bahwa perempuan yang bisa menghargai laki-laki adalah perempuan yang merasa dicintai. Tolong ya Pak suami. Nah, begitu pula istri gitu loh. Jadi ya, istri laki-laki itu nggak bisa mencintai kamu kalau kamu nggak menghormati dia. Nah, jadi kayak saling terhubung satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, apa sih efek negatif dari toxic relationship? Ya, pasti ada efek negatifnya. Bayangin ketika kita punya pasangan diajak ngobrol nggak bisa. Ya diajak ngobrol cuek, diem.
ya terserah kayak gitu. Nah ini tuh rumah tangganya siapa gitu, kemudian anak-anak harus dihandle sendiri gitu ya, itu menyakitkan. Begitu pula misalnya kayak diperlakukan sebagai misalnya hanya untuk menyediakan makanan dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, menikah itu sebenarnya bukan nyari pembantu ya, atau nyari orang yang istilahnya tuh nyariin uang kita atau ATM berjalan kita, bukan kayak gitu sama-sama. Jadi kita itu sedang mencari partner gitu. Yang awalnya gitu, kita kalau jalan sendiri itu lama gitu. Kemudian kita jalannya jadi gandengan, lebih cepat. Waktu kita misalnya ada belokan, misalnya kita mau belok ke sana, ke kiri apa ke kanan, kita ada temen diskusi gitu. Kita enaknya belok kemana gitu ya, kanan apa kiri gitu ya. Nah pasangan pasti punya pendapat berbeda karena dia juga ada pengalaman yang berbeda. Jadi puzzle itu, sahabat siaga, itu tidak saling timpa. Puzzle itu saling melengkapi, bener nggak? Mana ada kita tuh nyusun puzzle terus settingannya itu di atasnya, kan nggak ada gitu loh. Jadi dalam pernikahan itu juga sama. Jadi pasangan kita itu melengkapi yang bagian kosong itu tadi gitu ya. Efek negatif toxic relationship. Yang pertama itu kelelahan secara emosional pasti ya. Kenapa? Karena ketika kita misalnya dicuekin aja gitu ya, atau kita selalu harus berbohong karena takut dimarahin, akhirnya kan kita tidak menjadi diri kita sendiri gitu ya. Kita dihantui perasaan bersalah, kemudian kita merasa tertekan. Nah di situ kalau misalnya ditahan terus-terusan, maka kita juga akan kehabisan energi, sahabat siaga. Jadi kayak kita tuh nggak bisa produktif gitu loh, mau ngapa-ngapain, kayak kepikiran yang tadi gitu ya. Contoh misalnya nih, toxic relationship itu mengakibatkan perselingkuhan misalnya. Nah karena kan dia harus menutupi gitu hubungannya, jadi kan setiap kali ketemu sama pasangan ya dia akhirnya pura-pura baik, pura-pura sayang, kadang berlebihan, dan itu dia capek karena itu kan nggak pure gitu loh, karena dia takut gitu. Begitu pula misal KDRT misalnya. KDRT di rumah dia sering dipukuli dan lain sebagainya. Di luar rumah dia tampak pura-pura kuat. Nah, pura-pura baik-baik saja di depan anaknya itu bukan pekerjaan yang sangat mudah gitu. Itu menghabiskan energi gitu ya. Sedih aja itu sudah menghabiskan energi ya. Apalagi pura-pura bahagia gitu loh. Kemudian kehilangan rasa tidak berharga. Nah, toxic relationship terutama bagi mereka yang merasa tidak pernah dihargai oleh pasangannya gitu ya. Jadi dia merasa kayak emang aku banyak ya salahnya. Oh kayak gini tuh emang salah aku ya. Ini tuh semua karena memang aku kurang cantik. Atau mungkin si suami gitu, emang aku kerjanya tuh kurang pinter gitu kan. Aku tuh emang malas-malesan kerja atau apa. Jadi yang cenderung akhirnya dia itu menyalahkan diri sendiri lebih banyak sampai akhirnya dia kehilangan harga diri gitu ya. Ini ada pertanyaan, oh ya, tiba-tiba pulang ke rumah ortunya. Oh ini nanti ya saya jawab sekalian, saya lanjutin dulu efek negatif toksik dulu ya. Kehilangan rasa tidak berharga. Kemudian kasus perselingkuhan misalnya. Kasus perselingkuhan itu banyak sekali yang mereka tetap melanjutkan tapi belum pulih ternyata gitu ya. Dia itu ketika melayani pasangannya, dia itu merasa bahwa tubuhnya itu tidak seindah dulu gitu. Kenapa? Karena dia dibayang-bayangi oleh si perempuan lain. Gimana ya bentuk badannya, kenapa suami saya sampai begitu tertarik. Jadi akan banyak pertanyaan yang menggantung dan itu merusak harga dirinya gitu loh, merusak rasa tidak berharga gitu ya. Begitu pula ketika yang perempuan misalnya yang selingkuh, nah laki-laki itu pasti akan banyak dendamnya. Kenapa? Ya karena ini loh istriku pernah dipakai sama orang lain gitu ya. Aku ini apakah sebagai laki-laki nggak jantan atau apa gitu. Itu paling fatal, menghancurkan rasa tidak berharga itu adalah kasus perselingkuhan, sahabat siaga.
Nah ini miris banget karena di era yang sekarang itu hampir semuanya tergoda dalam perselingkuhan. Nggak hanya itu dari langsung yang berzina ataupun chatting ya. Chatting itu artinya chat yang arahnya tuh ya mungkin chat yang ke hubungan seksual ranahnya, atau mungkin sesuatu yang vulgar gitu ya, dan lebih ke mendalam gitu ya. Itu sangat menyakiti pasangan kita. Nah ini penting banget ya, saya luruskan gitu ya sahabat siaga. Kalau kalian memang benar-benar bertanggung jawab dengan pasangan, lebih gentle itu adalah memang sebelum terjadinya seperti itu harus diputuskan apakah hubungan komitmennya berlanjut atau tidak, daripada nanti baru ketahuan seperti itu akan menghancurkan mental seseorang. Begitu pula KDRT, ketika misal sahabat siaga merasa bahwa sebagai suami tidak tahan kalau diomeli sama istri. Misalnya karakter istrinya ternyata sangat cerewet gitu ya. Nuzus menurut sahabat siaga, maka lebih baik itu dimediasi untuk apakah bisa berubah pasangan kalian, atau kalau tidak berubah jangan sampai itu KDRT. Nah sebelum itu terjadi, kan kalian harus tahu dulu, oh aku ini orang yang nggak bisa dikata-katain. Misalnya dia dikatakan hewan ya sama pasangannya, sama si istrinya. Ya maka lebih baik itu solusinya berpisah gitu loh, daripada timbul yang namanya KDRT, dipukul dan lain sebagainya gitu ya. Perceraian tidak selalu buruk gitu ya, itu bisa jadi solusi jika memang itu tujuannya lebih baik. Kemudian beban jiwa. Nah, beban jiwa. Nah, ini banyak banget orang yang misalnya menjalani toxic relationship, ditarik ulur sama pasangannya, disayang-sayang, entar disakitin, disayang-sayang lagi. Dia itu kayak orang sakit mental gitu loh. Sampai akhirnya aku ini kenapa sih kayak gitu. Sampai dia nggak bisa validasi perasaannya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau nggak meledak ke dalam, ya meledak keluar. Maksudnya gimana Mbak Viko? Kalau beban jiwanya tuh nggak kuat, dia meledak keluar, oke, dia akan suka marah-marah gitu ya, nyinyirin orang, baper gitu. Ya itu akan nyakitin banyak orang gitu loh. Nyakitin orang-orang di sekitarnya ya. Misalnya kayak dia ada masalah lah sama pasangannya, tapi kok misal di luar sama temennya dikit-dikit baper, dikit-dikit temannya kayak bikin masalah, diserang lah di status dan lain sebagainya. Nah itu salah satu indikator bahwa beban jiwanya banyak. Coba lihat teman-teman kalian yang banyak seperti itu di media sosial, itu butuh pertolongan sahabat siaga. Kemudian kalau meledak ke dalam itu timbulnya berbagai macam penyakit ya. Misalnya adalah dia kena kanker, itu banyak mendem-mendem gitu loh ya. Kencing manis gitu, banyak nelen janji manis juga gitu ya. Kemudian juga yang paling banyak itu kan dia vertigo, pundaknya sakit-sakit. Vertigo itu suka mikir yang nggak penting-penting, semuanya dipikirin gitu ya. Hal-hal sedetail apapun itu dipikirkan gitu loh ya. Nah itu juga bisa berakibat fatal. Nah mulai dari yang tanya kenapa sih pasanganku tuh harus bohong gitu loh, kenapa? Kadang kita tuh pengen kayak tahu gitu loh jawabannya, sampai ke ujung dunia pun dikejar gitu loh ya. Entahlah, saya nggak tahu seperti itu. Nah ini efeknya juga sangat buruk ke beban jiwa itu tadi. Kemudian juga untuk self love kita tuh jadi tergerus. Jadi kita tuh nggak kenal sama diri kita sendiri. Kitanya jadi nggak terawat. Misalnya karena pasangan kita tuh mintanya dilayani, mintanya semuanya apa-apa, mimpinya itu bisa terwujud. Sampai kita mengabaikan me time kita gitu ya. Sampai waktunya yang kita tuh harus misalnya tuh harus merawat diri, itu nggak ada gitu loh. Ada loh kayak kasus pernikahan itu yang si perempuan itu merasa kayak hamba sahaya gitu loh. Jadi kayak perbudakan gitu ya. Kenapa? Karena memang suaminya itu juga sudah hiper gitu ya secara seksual. Kemudian dia harus dilayani. Itu ada seperti itu sahabat jaga. Nah di belahan dunia manapun itu ujiannya macam-macam gitu ya. Kejadian yang terjadi macam-macam.
Apakah kejadian itu harus kita alami? Jangan, sahabat siaga. Lebih baik kita belajar dari pengalaman itu jauh lebih murah, jauh lebih praktis. Nggak mungkin ya kita harus menghabiskan mungkin separuh waktu kita untuk harus berhubungan dengan toxic relationship itu tadi, yang akhirnya kita baru tersadar gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Nah, kayak gitu. Next. Nah, ini strateginya gimana sih untuk mengatasi hubungan toksik? Nah, banyak yang susah banget untuk berpisah sampai tahunan bahkan gitu ya. Kayak misal apa pacaran, oke, kalau pacaran tuh ya harusnya sudah diakhiri gitu karena belum ada komitmen. Tapi kalau dalam hubungan pernikahan itu memang tidak semudah itu ya, sahabat siaga, karena kita itu janjinya itu sama Tuhan loh, nggak sama manusia. Jadi jangan dikira ketika laki-laki itu mengucapkan qabil tuh nikah wa tazwijaha, nah ya itu saya terima nikahnya dan kawinnya gitu. Itu kalian nggak janji sama si perempuan itu, tapi janji sama Tuhan kalian, janji sama Allah. Jadi kalau kalian mengkhianati pasangan kalian, itu kalian seperti Bani Israel. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan bahwa misakon holidon itu hanya terjadi 3 kali di dalam kehidupan. Yang pertama itu perjanjian Nabi dengan Tuhan, yang kedua itu perjanjian Bani Israel dengan Allah, kemudian yang ketiga itu adalah perjanjian pernikahan. Nah, kalian yang dikasih kesempatan untuk mengikrarkan janji dalam pernikahan, ini tuh adalah sesuatu yang sakral. Artinya apa? Kalau sampai ada yang melanggar salah satu gitu ya, maka itu sama aja kalian juga melanggar perjanjian sama Tuhan kalian gitu loh. Jadi jangan kok enak mikir-mikir kayak gitu, aku tuh kayak gini karena pasangan gitu. Makanya dicari dulu masalahnya, yaitu memahami ke diri kita gitu loh. Kenapa sih diri kita itu sampai mengalami seperti itu? Misalnya nih, kita untuk lepas ke hubungan toksik, kita harus pahami dulu ya. Ketika sahabat siaga itu jatuh cinta, otak kita itu memproduksi yang namanya hormon kebahagiaan ya, oksitosin ya, hormon untuk kayak anti nyeri tuh ya, kemudian endorfin ya. Itu pada saat kalian jatuh cinta ya, makanya tuh kayak jadi semangat, jadi kayak rileks, tenang pikirannya. Nah itu dikeluarkan oleh apa? Oleh tubuh. Nah itu kan ada gambar ya, 3 itu tubuh ya, kemudian diserap oleh emosi dan juga pikiran. Nah, yang harus kita sadari bahwa ketika nih kita mau memutuskan, ketika orang ini ternyata toksik gitu ya, kita dikasih rasa sakit gitu ya, maka kita kan otomatis akan mengurangi atau bahkan memutus hormon itu masuk ke dalam diri kita. Jadi endorfinnya kan berkurang ketika kita nggak bertemu sama dia, ketika kita misalnya pisah rumah untuk introspeksi diri gitu ya, kita merasa menderita, merasa sangat butuh gitu. Itu hal yang lumrah, sahabat jaga. Nah, maka yang harus dilakukan itu adalah mengalihkan. Hormon endorfin itu bisa diproduksi nggak hanya kita jatuh cinta, nggak hanya kita melakukan hubungan seksual, kita berdoa, itu juga bisa dapat asupan hormon itu. Kemudian kita bergerak, olahraga, lari. Makanya semua klien saya yang mengalami kesehatan mental wajib olahraga. Karena solusi dari stres itu hanya gerak, sahabat siaga. Siapa yang suka cuma di depan komputer aja, itu lebih rawan lagi ya. Jadi solusinya memang gerak. Terapi yang tepat nah untuk oke. Nanti ya. Jadi ini harus dipahami dulu ya, bahwa ini tuh nggak hanya sekedar kalian nggak bisa lepas dari orangnya, ada hormon memang yang diproduksi. Jadi nggak usah terlalu panik gitu. Aku ini kenapa aku gelisah putus sama dia gitu. Ini tuh hanya suplai hormon kebahagiaan yang berkurang, sahabat siaga. Nah itu yang harus dipahami ya. Kita harus kenal diri kita itu tidak hanya tentang hati dan pikiran, tapi juga hormon-hormon juga yang memacu itu gitu loh.
Tanamkan kesadaran diri bahwa yang indah itu kenangannya bukan orangnya. Nah, pada saat kita sudah kayak di KDRT ya, kemudian diselingkuhi, oke diselingkuhi kalau bisa sembuh dan rasa berharganya bisa kembali nggak apa-apa. Tapi kalau sampai trauma dan lain sebagainya, semua itu dibalikan ke sahabat siaga. Levelnya nggak sama setiap orang ya, nggak bisa disamaratakan. Atau mungkin sampai mengalami yang namanya perselingkuhan kemudian akhirnya mengidap HIV, mengidap kanker serviks gitu ya. Ini yang sering terelakkan, bahwa kasus-kasus perselingkuhan itu juga membawa penyakit loh ya, banyak banget. Kabar baiknya Indonesia ranking pertama HIV se-ASEAN tahun 2023. Kabar baik banget kan, keren banget bagi saya, mencengangkan ya. Nah itu ya, jadi apa yang mungkin sekarang terblow up di media sosial, artis dan lain sebagainya itu ternyata dibawa lebih parah lagi ya. Kalau misalnya memang sudah seperti itu sahabat siaga, kita harus ngasih kesadaran ke diri kita, oh saya sudah 10 tahun loh menikah sama dia, sudah 20 tahun. Coba kita tanya dulu, sayang mana, diri sendiri apa pasangan gitu ya. Kalau misalnya memang masih bisa diperbaiki, masih tidak mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi kalau sudah, itu harus disadari bahwa kalian dulu sebelum bertemu dengan pasangan itu juga baik-baik aja. Bahwa yang mengikat itu bukan orangnya, tapi kenangannya. Bagaimana kalian bersama-sama secara dalam waktu yang cukup lama gitu loh sahabat siaga. Next. Halo, next. Nah, ini gunakan penilaian secara fair ya, secara logika. Nah, banyak kita itu cuma bucin-bucin. Begitu pula ini sebelum menikah ya. Minta tolong untuk di list baik buruknya satu persatu. Jangan hanya cinta aja gitu. Beneran, cinta itu nanti akan terhempaskan di tengah jalan. Bahwa pernikahan itu kita akan naik sebuah perahu ya, perahu kapal ya, bahtera gitu loh. Dan di situ ujiannya tuh nggak mudah. Kita butuh orang yang struggle, kita butuh orang yang siap secara mental gitu ya. Kita butuh orang yang bijak, yang dewasa, yang memahami tentang apa ya, perubahan seseorang, bahwa manusia terus berproses gitu. Nah, itu pentingnya kita tuh melihat secara fair, secara logika. Jangan hanya kasihan nanti kalau misal cerai, misalnya kasihan anak-anak itu kalau berpisah. Nah, banyak dari kita itu selalu kasihan, padahal belum tentu gitu loh. Bayangin kalau anak kita tuh melihat setiap hari orang tuanya berantem. Nah, belum aja cerai itu udah jadi neraka rumah tangganya, ya kan? Maka saya ingin melihat bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang selalu buruk kalau ada yang namanya toxic relationship itu tadi. Tapi balik lagi ya, semua tuh harus melalui proses. Untuk di fase cerai itu kalau bisa kalian harus ke konselor dulu, harus ke psikolog dulu, harus ke ahli dulu. Kenapa? Karena kebiasaan dari seseorang ketika berada dalam masalah itu, dia nggak bisa zoom in zoom out gitu loh. Maksudnya gini, dia nggak bisa menarik jarak jauh. Kayak misal teman-teman sebagai fotografer misalnya pekerjaan, antara foto yang deket dengan jauh itu kan beda ya. Kalau jauh itu kelihatan lah yang di belakangnya kayak pohon-pohon yang jaraknya agak jauh. Jadi bisa melihat secara keseluruhan yang tidak terfikirkan gitu loh. Berbeda dengan pandangan kita sendiri gitu. Itu yang paling penting. Nah, kemudian kalau misalnya memang sudah melakukan fase yang itu tadi, tahap-tahapannya gitu ya, menyadari bahwa oh aku ini disiksa loh gitu loh. Kalau aku kangen dan rindu, ini tuh hanya hormon aja, ini tuh hanya kenangannya aja. Saya tuh sebenarnya juga nggak begitu membutuhkan orangnya. Toh dulu waktu single saya baik-baik aja gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada yakini ketika hubunganmu berakhir, semua akan baik-baik saja. Cepat segera sembuh seperti kamu belum kenal sama dia. Nah,
banyak tuh yang nggak move on, masih aja disimpan kontaknya gitu ya, yang pacaran-pacaran. Kalau ke mantan suami misalnya ya tetap harus berkomunikasi ketika punya anak misalnya yang diasuh bersama. Tapi ya konteksnya memang dalam konteks anak aja, sudah nggak perlu bahas yang masa lalu dan lain sebagainya. Begitu pula ketika misalnya menikah tapi nggak ada anak, kemudian berpisah, ya sudah, berarti harus sudah lost kontak gitu loh. Move on terbaik adalah tidak menghubungi sama sekali. Nah, dari toxic relationship, entah apapun itu yang terjadi, mau kalian tuh jungkir walik kangen setengah mati, ya udah bener-bener udah nggak, harus lost kontak gitu ya. Itu awal pertama harus seperti itu, harus berani patah hati dulu gitu. Next. Gimana sih cara memulihkan diri dari hubungan toksik? Nah, setelah kita berhasil keluar ya, tadi kita mengidentifikasi, oh ini aku ternyata toksik loh gitu kan. Kemudian kita tahu caranya keluar, tadi sudah saya ajari caranya keluar seperti apa. Harus logik ya, semuanya harus dipikirkan, ada listnya ya. Kemudian juga kita harus memahami bahwa diri kita itu ya ada hormon juga yang mempengaruhi. Sebenarnya bukan butuh orangnya, tapi hanya kenangannya aja gitu ya. Kita bisa kok membangun kenangan baru lagi dengan orang yang baru yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, memulihkannya ini nih sahabat siaga, banyak orang yang ketika sudah putus tapi belum bisa pulih. Akhirnya apa? Menikah lagi, ketemu orang yang seperti itu lagi, bahkan lebih parah, dan akhirnya mereka cerai lagi. Ada klien saya itu sampai menikah 3 kali. Jadi anaknya 3 itu bapaknya beda semua sahabat siaga. Artinya apa? Tidak ada proses evaluasi di situ. Nah, ini yang harus kalian pahami ya sahabat siaga, tentang ilmu semesta, ilmu psikologi, ilmu di dunia terapi juga ya. Dunia ini tuh isinya cuma pertukaran energi sahabat siaga, semuanya pertukaran energi. Kalian misalnya punya uang buat beli, kemudian kalian bahagia untuk beli itu, nanti teman-temannya uang-uang yang lain akan masuk cepat ke dompet kalian. Itu uang aja itu. Kemudian di semesta ini sahabat siaga itu tidak bisa membaca. Oh misalnya Mas Rama sama istrinya ya. Oh ini Mas Rama, ini istrinya. Nggak bisa membaca semesta itu. Semesta itu hanya membaca ini jiwa, ini jiwa. Jiwa 1 dan jiwa 2 gitu ya. Kemudian ketika mereka satu frekuensi, maka mereka bisa menjadi couple-planner ya. Jadi mereka jalannya tuh beriringan, sangat mesra, idaman dan lain sebagainya. Nah, inilah sahabat siaga PR terberat di dalam sebuah pernikahan. Ketika bertemu satu frekuensi, ternyata di perjalanan salah satunya tidak bertumbuh. Nah, ini bisa terpisahkan, yang satunya bisa ikut pelakor gitu misalnya. Nah, kemudian atau yang satunya itu bisa kayak bawaannya marah-marah terus dan lain sebagainya. Jadi semesta itu tidak mengenali ini suaminya, ini istrinya, enggak. Yang dikenali adalah jiwa. Ini jiwa 1 dengan jiwa yang lain. Nah, kalau kalian nih misalnya tahu kasus selebriti gitu ya, bercerai, padahal kelihatannya keluarganya harmonis gitu ya. Kenapa harus cerai gitu ya? Yang inisial Des itu ya, yang sama N gitu ya. Itu salah satunya mereka terpisahkan oleh semesta sahabat siaga. Nah, itu yang nggak bisa kita pahami. Kita tuh kayak nggak ikut jadi punya rumah tangganya, kayak bingung gitu ya. Mungkin mereka juga sudah berproses gitu loh di situ gitu. Mereka sudah berproses sedemikian rupa untuk memperbaiki juga. Tapi yang namanya kalau frekuensi itu nggak bisa kekejar, itu akan putus gitu. Begitu pula ketika sahabat siaga ingin sembuh dari hubungan toksik dan ingin bertemu dengan orang baru, maka energinya harus diperbarui, jiwanya harus diperbarui. Kalau masih yang lama seperti kemarin, akan ketemu dengan orang-orang yang sama ya, atau bahkan lebih toksik lagi nantinya itu. Nah, ini harus sadar dulu, menyadari bahwa sahabat siaga tuh lagi sakit.
yang kemarin itu secara emosional mengalami kelelahan saya. Maka saya harus jeda dulu untuk sembuh, ya. Jeda dulu tuh artinya ya sudah nggak usah membangun hubungan baru gitu loh. Cara move on adalah dapat pengganti baru. Salah menurut saya. Jeda dulu, mengenali diri sendiri dulu, bernafas dulu, minimal itu 6 bulan sahabat siaga ya. Itu fase kesedihan, tahap kesedihan. Jadi mulai dari fase denial, anger ya sampai dengan fase accept itu minimal 6 bulan. Bagi saya kalau sebelum 6 bulan kemudian keburu-buru gitu ya untuk menjalin hubungan baru, saya pastikan itu nggak akan sehat gitu loh hubungannya. Jadi 6 bulan itu sudah minimal banget gitu ya. Kalau misalnya mau ambil jeda, mulailah ambil jeda mengheningkan diri. Jadi kalau di filsafat itu adalah yang untuk kayak stoik gitu, misalnya ada taoisme gitu, ada beberapa filsafat yang untuk memulihkan diri itu ada caranya gitu. Kemudian sembuh gitu ya, setelah sudah menyadari, oh aku ini gak bisa ternyata memulihkan diriku sendiri, aku butuh bantuan orang lain. Mungkin teman terdekat kalian yang bisa ngasih tahu secara fair, atau dia lebih positif dengan kalian, atau mungkin tenaga ahli profesional gitu ya, misalnya terapis kayak saya, atau mungkin psikolog dan lain sebagainya, atau mungkin pendekatan agama, ustazah dan lain sebagainya, boleh lewat jalur manapun boleh. Yang terpenting itu membantu kalian untuk sembuh ya sahabat siaga. Barulah setelah itu kalian bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan baru setelah itu boleh membangun hubungan baru setelah lepas dari toxic relationship begitu. Next. Nah, ini menyiapkan hubungan baru yang lebih bahagia. Ya tentunya setelah trauma-trauma itu hilang ya. Banyak kok mereka bahkan yang sudah positif HIV, ada mereka itu yang cerai sama pasangannya. Jadi suaminya itu karena kerja di kapal ya, pelayaran, kemudian dia tertular oleh pasangannya. Jadi kan positif HIV, dia merasa bahwa hidupnya berakhir gitu ya. Dia masih konsumsi obat dan lain sebagainya. Kemudian di tengah perjalanan dia menjadi aktivis gitu ya, aktivis ODA gitu ya. Kemudian ketemu orang sama-sama pengidap HIV gitu, saling mencintai, bisa membersamai, masih ada. Jangan pernah putus asa gitu. Kalau misal ingin membangun hubungan baru yang lebih positif lagi, nah itu tapi butuh waktu sahabat siaga, nggak instan gitu loh. Makanya lebih baik mencegah daripada kejegur di toksik gitu loh. Kalau kejegur itu ngerusak lahir batin diri kita gitu loh. Nah, ini sembuh itu memastikan sembuh dari trauma masa lalu. Apa sih Mbak Viko indikatornya? Jadi kalau kalian cerita, misalnya luka pengasuhan ya, cerita tentang perlakuan ayah kalian, cerita tentang perlakuan pasangan kalian, itu kalian masih ingat ceritanya. Tapi kalian tuh udah nggak ada rasanya lagi gitu loh. Jadi udah nggak pengen nangis, nggak pengen longso, nggak pengen kayak merasa terzolimi, udah nggak ada lagi. Jadi kalian ingat tapi sudah nggak ada rasanya kayak gitu. Jadi kayak netral aja, itu indikator sembuh. Tapi kalau kalian masih cerita ingat sakit longso, itu belum sembuh ya sahabat siaga. Itu harus benar-benar dipulihkan. Kok orang yang biasa, saya aja yang terapis, itu saya kalau punya masalah ya, yang bagi saya itu menurut saya memang butuh pulih, saya ambil jeda, itu saya pernah loh nangis dari jam 9 sampai dini hari gitu loh. Pernah saya lakukan. Gak apa-apa, nangis itu gak apa-apa. Asalkan nggak di tempat umum, nggak di halte, nggak di pasar gitu ya. Jangan kok pasangannya nangis, kamu tuh nangisan banget sih, kamu tuh jadi laki-laki tuh harus kuat ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, nangis itu adalah salah satu bentuk penyaluran emosi negatif gitu. Banyak dari kita tidak mau menvalidasi itu. Nggak apa-apa nangisnya di kamar, nangisnya nggak ada orang, nangisnya nggak sambil nyilet-nyilet, nangisnya nggak pengen bunuh diri gitu loh. Nangisnya itu hanya ingin meluapkan perasaan, rasa tidak berharganya dan lain sebagainya gitu loh. Itu ya.
Kemudian introspeksi diri tentu ya ini penting banget ketika kita terjebak di toksit kemudian kita bisa keluar, kita evaluasi yang kemarin kenapa ya saya kok sampai menjalin hubungan yang seperti itu. Ini tuh nggak hanya kalian sebagai korban ya. Misalnya nih kalian menikah ya, nauzubillah ya, kemudian ternyata diselingkuhi oleh pasangan kalian. Ya yang introspeksi itu nggak hanya yang menyelingkuhi ya, yang diselingkuhi juga harus introspeksi diri. Kenapa bisa seperti itu gitu? Oh memang ada sikap yang seperti ini. Oh lingkungan pasanganku waktu itu seperti ini. Oh seperti ini. Itu wajib banget ya untuk introspeksi diri. Kalau nggak gitu kita nggak tahu salahnya di mana dan itu kita akhirnya terulang kembali gitu. Kemudian mengubah pakem dan energi diri. Jadi harus dirubah tuh. Kalau kemarin cara nyari pasangannya tuh gimana? Kemarin saya nyari pasangannya tuh lewat pacaran tuh. Ada perbuatan yang mendekati zina-zina tuh. Akhirnya pernikahan kami hancur gitu ya. Oh yang kemarin itu karena saya melihat laki-laki itu hanya dari hartanya gitu ya. Oh kemarin saya tuh hanya modalnya cinta aja gitu ya. Jadi pakem-pakemnya harus dirubah ya sahabat siaga. Kalau yang pakem kemarin itu udah terbukti gagal ya jangan dipakai lagi gitu loh. Itu kecelakaan kedua kali namanya. Yang terpenting lagi itu adalah memperbaiki energi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jiwa itu tidak tahu kalian pasangan suami istri, pasangan kekasih nggak tahu sahabat siaga. Kalau kalian bolak-balik ketemu laki-laki brengsek misalnya gitu kan, atau perempuan yang matre gitu ya, yang misalnya tuh morotin gitu loh ya, bukan yang matre seperti apa. Misalnya yang brengsek itu maksudnya baru ngedate udah ngajak hubungan suami istri misalnya. Yang salah itu bukan dia sahabat siaga, yang salah itu adalah energi kalian. Beneran, kalau kalian tuh udah paham ilmu energi, kalian gak pernah nyalain orang lain. Kenapa sih aku punya teman itu kok selalu menusuk dari belakang gitu ya. Nah itu energinya harus diperbaiki ya, biar gak ketemu yang menusuk-nusuk itu loh ya. Kalau sudah bisa diperbaiki, nanti kalian udah bisa ngatur tuh gimana kalau kalian ketemu toxic people, cara melindungi diri gimana, bikin pageran gimana ya. Seperti itu sahabat siaga. Sudah ya, sudah selesai ya Mbak ya. Itu apa yang menyebabkan ingin pulang ke rumah orang tuanya? Mbak Isnin ya diperjelas ya. Kemudian Mbak Aziza, Mbak Rofiko, sepenting apa adanya perjanjian pranikah itu dan bagaimana mengomunikasikan ke pasangan untuk membuat perjanjian pranikah bila memang itu perlu? Nah ini ya, perjanjian pranikah itu penting kalau kalian memang di awal pasangan kalian itu kalau diajak bahas sesuatu kayak misal kamu visi misi pernikahanmu apa sih gitu, ada klien saya yang seperti itu, kamu tuh nggak percaya ya sama aku, laki-lakinya bilang seperti itu sahabat siaga. Tahu nggak perjalanan pernikahannya tuh menyeramkan sekali sekarang. Jadi suaminya itu tiap hari itu mancing terus dari pagi sampai sore itu mancing aja pokoknya. Mancing di sungai, nggak peduli istrinya, nggak peduli nafkahin. Nah yang tahu penting atau tidaknya ya kalian sendiri. Kalian lihat karakter pasangan itu kira-kira meyakinkan apa tidak. Makanya jangan pakai cinta gitu loh, pakai logika ya. Perempuan itu biasanya kalahnya di itu. Perjanjian pranikah itu penting juga ketika misalnya kalian masih single sudah punya harta ya. Misalnya si perempuan itu sudah bisa beli rumah, beli mobil gitu ya. Sebaiknya itu ada perjanjian pranikah. Karena ketika sudah menikah itu sudah menjadi harta gono gini nantinya. Nah itu kan sudah kayak lebur jadi satu gitu. Nah mereka yang perempuan itu yang kalau nggak ada perjanjian pranikah sedangkan itu harta mereka itu jatuhnya kayak ini perjudian ya, kenapa gue jadi rugi gitu loh, nikah terus kemudian kenapa punya saya harus ini gitu ya.
Nah itu penting ya, dan dikomunikasikan aja secara langsung. Kamu suruh aja pasangan kita untuk ngirim proposal ke kita nih, terutama perempuan kan butuh kepastian ya. Mana visi misi kamu, nanti kita pernikahan ngapain aja. Nah kalau dia nggak bisa nyebutin, ya itu tanda tanya gitu ya. Kemudian Mbak itu detail banget, nanti nggak ada yang mau nikah sama saya. Nah itu keyakinan kalian. Makanya kalian juga dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Coba dirubah dulu keyakinannya. Serem banget kalau meledak ke dalam. Iyalah Mbak, cara terapi yang tepat untuk seseorang yang sulit untuk menggemukkan badan bagaimana ya? Karena terkadang kalau makan itu merasa berat atau berpikiran ikhlas atau tidak orang tua kita, haram atau halal makanan yang dimakan seperti ini juga sempat terjadi pada saat bersuami. Jadi seperti ada masa yang tidak beres dalam diri sendiri begitu. Bagaimana ya jadi supaya tidak ada pikiran-pikiran? Kalau saya melihat ini sudah masuk dalam tanda-tanda kecemasan, anxiety disorder. Mbak Isnin harus konseling kalau ini. Saya yakin penyebabnya bukan ini. Monsternya bukan ini, Mbak, gitu. Makan nggak bisa pakai cinta, Mbak. Nah, berapa persen kemungkinan pasangan yang toksik bisa berubah, Mbak? Wah, ini ya. Saya kemarin baca buku nih, Mas Rama boleh diaktifin speakernya. Oke, Mas Rama. Halo. Halo. Kirain Mas Rama ketiduran. Ya. Jadi Mas Rama, itu kan ada yang tanya berapa persen pasangan toksik itu berubah. Saya kasih tahu ya, kemarin tuh saya baca buku ya. Bukunya itu buku apa namanya, tentang kemalasan gitu. Itu mencengangkan isinya. Jadi malas itu ada hubungannya sama DNA, sahabat siaga. Apalagi karakter seseorang. Nah, ketika kalian merubah, itu juga sama halnya sesusah kalian merubah jaringan otaknya. Mampu apa enggak? Nah, kalau kalian merasa enggak mampu, ya lebih baik kalian toleransi enggak dengan dia. Kalau enggak, ya lebih baik cari yang lain aja gitu loh. Karena kan nggak semua orang punya toleransi untuk hal-hal yang seperti itu. Makanya yang tadi saya sampaikan latar budaya yang berbeda aja. Yang satunya Batak, yang satunya Jawa. Ternyata 10 tahun perjalanan pernikahan si lelaki nggak kuat loh dengan orang Batak, ya kan? Itu penting sekali, begitu Mas Rama. Sudah selesai Mas Rama pertanyaannya. Oh itu Mas Rama, ada Mas Ida mungkin bisa dibacakan. Oke. Halo Mbak, saya mau tanya, toxic relationship ini apakah pasti terjadi dalam pernikahan? Jika memang ada kemungkinan, apa ada saran cara memilih pasangan untuk mengurangi potensi toxic relationship itu? Gimana? Iya kalau pasti ya enggak lah, namanya menikah itu kan pasti sudah dipilih. Ya dari sekian banyak sahabat siaga, perceraian itu kan berapa persen? Misalnya tuh kalau dari memang meningkat ya perceraian itu di Indonesia, tapi antara yang cerai dengan lanjut itu juga banyak yang lanjut, juga banyak pernikahan yang harmonis gitu. Akan tetapi kasus perceraiannya itu masih bisa diturunkan lagi gitu. Artinya apa? Masih bisa dicegah lagi. Nah, kalau misalnya langkah-langkah preventif biar kita nggak masuk ke toxic relationship, yang pertama harus selesai sama dirinya sendiri dulu. Udah kenalan sama dirinya sendiri dulu. Oh siapa sih Viko itu gitu. Contohnya saya itu Viko gitu. Saya dari kecil sakit-sakitan misalnya. Karena dari kecil saya sakit-sakitan, saya nggak bisa forsir tubuh saya misalnya. Jadi saya harus nyari pasangan yang memang mau membantu pekerjaan rumah tangga. Nah itu hal yang seperti itu harus kita nyarinya ke dalam. Semuanya itu adalah pembicaraan ke dalam gitu loh. Oh saya ini saat ini masih pekerjaan saya masih biasa-biasa aja, masih belum bisa menghasilkan banyak uang, saya ini masih berproses bertumbuh gitu ya. Nah saya nggak bisa nyari perempuan yang minta yang semuanya tuh serba cepat dan lain sebagainya, maka saya mencari perempuan yang bisa diajak berjuang. Nah itu semuanya dibalikan ya, siapa diri kita, apa kebutuhan kita, dan apakah pasangan itu memenuhi atau tidak, begitu Mas Rama. Jelas kan kira-kira? Itu contoh realnya seperti itu. Jelas Mbak. Terus ini Mbak Viko,
Iya. Pertanyaannya, apakah kalau ngomongin soal mengenal diri sendiri ini bisa nggak sih dilakukan dengan, maksudnya dengan mandiri gitu ya, dengan mandiri atau dengan orang ahli seperti kayak konsultasi kayak gitu Mbak? Ini lebih baiknya yang mana kalau menurut Mbak? Sebenarnya tuh bisa diri sendiri gitu ya. Diri sendiri itu tapi biasanya itu harus ada ujian-ujian gitu baru bisa kayak lihat ke dalam. Kalau bisa sih memang kita harus banyak ilmu ya, nggak harus ke konseling, nggak harus. Kalian baca buku pengembangan diri, dari situ kalian kenal, oh tubuh manusia itu strukturnya apa aja gitu ya. Kemudian kalian harus menggali sedalam mungkin kepada orang tua kalian, rekonsiliasi ya sahabat siaga. Ibu kalian dulu waktu hamil apa yang terjadi? Kemudian masa kecil kalian itu apa aja yang terjadi gitu ya. Itu penting, itu proses salah satunya kenapa saya waktu itu sering konflik dengan orang tua saya. Kemudian saya tanya masa kecil saya gimana, ternyata ibu saya waktu itu depresi. Itu baru saya ketahui juga setelah dewasa gitu loh. Itu namanya rekonsiliasi Mas Rama. Jadi kita tahu asal usul kita. Bahkan ada loh klien itu yang ternyata dia berselingkuh dengan pasangannya padahal dia agamis banget gitu. Ternyata dia baru tahu itu di usia hampir 40 tahun bahwa ternyata dia bukan anak dari orang tuanya gitu. Nah, ternyata juga ada DNA juga gitu loh. DNA nafsunya yang tinggi bergejolak. Ternyata memang dia dilahirkan oleh seseorang di lingkungan yang seperti itu gitu loh. Itu ada pengaruhnya Mas Rama. Nah, kalau dia dari awal sudah tahu nih, oh asal usul saya seperti ini gitu ya. Ada di awal itu yang sudah dikasih tahu bahwa dia anak pungut dari tempat yang buruk gitu ya. Karena dia sudah sangat waspada, maka dia menjauhi dari tempat-tempat yang seperti itu. Jadi dia membatasi pergaulan dia dengan lawan jenis, kemudian juga dia lebih banyak membantu orang lain, sehingga mungkin kalau ada nih sesuatu hal dosa-dosa orang tuanya yang mengakibatkan hidupnya berat, itu bisa terbantu gitu. Jadi ada langkah preventif itu. Jadi kita harus kenal jati diri kita gitu. Bahkan kalau di agama ya Mas Rama, itu orang NU nih terutama ya, saya tuh juga NU banget gitu ya. Itu kan kalau kita tirakat, itu kan kita sedang menurunkan doa-doa nenek moyang kita dari 500 tahun yang lalu gitu ya. Jadi yang sekarang hadir misalnya kayak Gus Dur, Gus Baha, itu kan hasil tirakat dari orang tuanya atau mbah-mbahnya. Nah, gimana sih caranya untuk menurunkan doa-doa mereka gitu? Adalah kita tahu siapa nama-nama mbah buyut kita, mbah-mbah kita. Jadi kita kirimin tuh wasilah Fatihah. Kita tahu asal-usul kita itu siapa. Oh, ternyata keluarga kita itu dari Arab, misal keturunannya. Oh, kita itu pure pribumi. Oh, ternyata tuh ada darah-darahnya Belanda dan lain sebagainya. Itu Mas Rama. Itu salah satu penting banget gitu ternyata untuk kita tahu kita itu siapa. Nah, gitu. Ada lagi Mas Rama mungkin kurang jelas. Halo? Halo Mas? Oh iya Mbak, sorry. Iya, terus ada tambahan lagi. Kalau saya itu jauh lebih detail lagi sebenarnya. Jadi saya itu ngecek juga weton saya apa, karakter weton saya yang pasnya saya itu. Ya nggak harus semuanya dipercaya. Zodiak apa, saya sampai sebegitunya zodiak, weton gitu ya. Terus kemudian lahirnya itu siang hari apa sore hari, jam berapa, itu saya cek loh diri saya. Kemudian roh saya itu apa gitu. Jadi saya itu ketepatan rohnya itu api gitu ya. Jadi orang itu ada rohnya Mas. Ada yang rohnya tuh malaikat. Makanya orangnya tuh plember-plember gitu ya. Santai-santai, tenang itu ada ya. Jadi kita itu akhirnya nggak maksain orang gitu. Nah kalau misalnya saya nih api gitu. Saya itu kalau misalnya orang itu sportif, itu biasanya saya sangat bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai merusak tatanan saya, itu saya bisa membakar semuanya gitu ya. Itu keburukan saya, jadi saya tahu gitu. Nah itu salah satunya. Boleh lewat dari segi agama, dari silsilah,
ini selain daripada psikologi ya, kalau psikologi bolehlah tes Tivin kayak gitu ya. Begitu Mas Rama, itu salah satunya untuk kenal diri sendiri. Pokoknya kenalan sama diri sendiri itu seru banget sampai kita tuh nggak ada waktu ngurusin orang lain nanti akhirnya. Mantep ya. Oke, siap, luar biasa nih. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Viko. Ya. Terakhir nih, kalau isi perjanjian pranikah itu kira-kira mengenai apa saja? Apakah harus tentang harta? Ya enggak lah, kan tadi sudah saya sebutkan kayak misal kalau ada salah satu yang berkhianat misalnya selingkuh gitu ya, itu didenda 30 juta misalnya, atau dia yang harus mengajukan talak, atau mungkin ketika nanti bercerai gitu ya, apapun penyebabnya KDRT atau apa, itu hak asuh harus ke siapa, itu sudah bisa di awal, itu sudah bisa, enggak hanya masalah harta. Bahkan kan ada perjanjian pranikahnya itu kan masalah HP, Lesti dan Rizky Bilar kan itu perjanjian pranikahnya kan adalah mereka boleh saling ngecek HP masing-masing gitu loh. Ada yang seperti itu, gitu. Terserah, itu bebas. Menurut kenyamanan kalian aja, dan itu memang ada kekuatan hukumnya ya, jadi harus ada pengacaranya sih. Memang ada biayanya gitu ya. Kayaknya memang hal-hal seperti itu bisa dilakukan orang-orang dengan ekonomi yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti itu nggak bisa kita lakukan. Pasti bisa juga gitu loh. Iya, Mas Rama, ada lagi? Oke, sudah sih Mbak. Rekomendasi tempat tes Ya, Tivin ya. Banyak Mas tes psikologi ya. Kalau saran saya jangan yang online ya, yang offline aja, lebih akurat. Kan banyak banget tuh sekarang itu kan saya sama tante saya kan psikolog. Jadi kan saya juga ada tuh request untuk tes-tes yang murah-murah misalnya gitu ya. Kemudian kita masuk tuh ke online. Nah itu ternyata nggak sesuai SOP-nya dari ilmu apa ya, ilmu disiplin psikologi gitu ya. Jadi lebih baik memang ke ahlinya gitu. Itu kan juga murah sih, nggak sampai 500.000. Tapi kan kita bisa tahu menyeluruh gitu kan diri kita. Itu kan juga hanya sekali waktu. Ini penting banget loh. Kalau misal memang benar-benar mau tahu itu, bahkan dari tanda tangan itu kan juga ada macam-macam sih, semuanya bisa dari segala sisi. Oke, keren ya. Oke, nah alhamdulillahirobbilalamin ini sudah terjawab semua ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan waktu sudah menunjukkan di pukul 21.04. Artinya di sini untuk forum itu sudah selesai Mbak ya, pengisian materinya ya. Nah, sini Mbak, sebelum Mbak tutup, ini untuk pemenang gimana nih Mbak? Nah ini sebenarnya saya mau ngumumin tapi orangnya kayak udah keluar deh. Waduh, sayang banget. Boleh dong Mbak buat aku. Oh, siapa itu? Mas Rama. Iya tadi kayaknya yang siapa namanya Mbak Isnin itu kayaknya dia butuh bantuan deh. Tapi yang bersangkutan sudah keluar ya. Jadi sayang sekali gitu ya, nggak dapet gitu. Ini terserah aja deh Mas Rama mau dikasih pertanyaan atau apa terserah. Maksudnya gimana Tapi Mbak? ini nanti akan online ya, untuk apa namanya, konselingnya online. Oke, maksudnya gimana Mbak? Yang menang itu gimana? Atau ya ada ini Mas Rama mau kasih pertanyaan cepet-cepetan nggak apa-apa. Tadinya kan memang saya mau memilih mana yang lebih membutuhkan gitu ya. Iya betul. Ya kan tadi di kolom komentar tuh saya sudah nemuin kan kayak energi saya tuh udah mengarah ke sana gitu ya, wes energi, pokoknya main energi doin. Jadi kan tadi saya melihat Mbak Isnin tuh kayak butuh bantuan gitu ya, tapi yang bersangkutan sudah keluar sebelum acara selesai gitu ya, berarti memang bukan rezekinya beliau. Oke, ya udah Mas Rama kasih aja pertanyaan ke peserta gitu. Oke, boleh. Ya, nanti yang paling cepet yaitu yang paling bener gitu, itu yang akan mendapatkan. Oke. Itu dikasihin ke temennya juga boleh kan, pernah waktu itu ada gitu. Pokoknya dia boleh gitu. Oke. Siap ya. Oke, buat sahabat siaga yang masih stay nih ya. Isnin masih di forum. Mbak, Isnin masih di forum tuh. Mana sih? Iya dong.
Coba Isnin, halo, halo. Mau di peserta nggak ada sih? Mau bersuara Isnin? Oh iya, ada lah. Iya masih Mbak. Ada Mas, iya berarti dia yang menang. Oke, alhamdulillah ya. Untuk Isnin berhak mendapatkan hadiahnya yaitu konsultasi secara online dengan Mbak Viko nih. Selamat ya untuk Isnin Nur Komalasari. Nah nanti tinggal ini aja hubungi aja admin gitu ya, admin yang mengirimkan link Zoom-nya untuk konfirmasi bahwa Isnin telah mendapatkan hadiah, memenangkan hadiah untuk konsultasi online dengan Mbak Viko. Begitu ya? Wah, alhamdulillah selamat untuk Isnin sekali lagi ya. Luar biasa. Mas Ramanya pingin ya? Insya Allah mungkin pas ketemu aja kali ya Mbak ya, itu lebih seru deh. Gitu ya. Oke, nah alhamdulillah ya. Oke, nah sini sudah sesuai janjinya Rama tadi membagikan untuk hadiahnya konsultasi online dengan Mbak Viko. Nah sekarang Mbak Viko bisa diberikan untuk closing statement-nya terlebih dahulu. Silakan Mbak. Ini ada tindakan di Jombang Mas. Ya tadi yang di akhir saya sampaikan nggak usah terlalu mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Kita nggak tahu yang di depan sana itu. Bahkan saya sendiri dalam hidup itu selalu surprise. Sampai kadang saya tuh merasa sebegitu besar ya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu sudah menyesuaikan dengan keilmuan kita, sudah menyesuaikan dengan kesanggupan kita. Nanti yang di depan itu biasanya surprise-nya tuh luar biasa. Entah tuh surprise menurut kalian itu buruk, bisa jadi juga baik, tapi sebenarnya semuanya itu baik gitu. Maka nggak perlu dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik saja ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang ada di depan itu. Gitu Mas Rama. Oke, terima kasih Mbak Viko. Nah, untuk sahabat siaga ini jangan keburu keluar dulu karena di sini kita mohon untuk sahabat siaga mengisi form kuesioner yang sudah Rama share di kolom chat. Tinggal klik aja linknya langsung diisi. Insya Allah singkat kok, nggak lama-lama. Bisa langsung diisi. Rama kasih waktu di 3 menit ya. 3 menit mulai dari sekarang. Oke. Silakan sahabat siaga bisa dibantu isi ya form kuesionernya. Tinggal klik aja linknya, kemudian nanti langsung diisi. Nah, di sini fungsi dari form kuesioner ini sambil Rama jelaskan, sambil diisi sama sahabat siaga, diklik aja linknya ya, yang sudah Rama share di kolom chat untuk diisi sama sahabat siaga. Nah, tujuannya apa? Di sini kita menampung saran-saran gitu ya, masukan-masukan juga dari sahabat siaga yang mana ini juga untuk kebaikan dari kita semua ya pastinya ya, seperti itu. Dan semoga dengan adanya Siaga Academy ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya, tidak hanya untuk kita tapi untuk banyak orang ke depannya gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini waktu sudah menunjukkan 21.10 ya. Nah, Rama tunggu sampai 21.12 nanti untuk diupdate ya. Alhamdulillah sudah isi. Terima kasih untuk Amerta Project. Semoga diberikan pahala dan juga keberkahan ya, karena sudah turut membantu mengembangkan Siaga Academy pastinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Yuk yang lain ditunggu sampai 21.12. Wih, bagus banget ya. Ini bisa nih kita carikan pemateri, atau mungkin Mbak Viko bisa mengisi menjaga hubungan baik dengan mertua atau camer. Bagus ya Mbak ya. Oke, bagus banget ide keren nih. Karena memang nggak semua menantu itu cerdas gitu ya mungkin ya, untuk gimana cara menjaga hubungan dengan mertua, atau bahkan berlebihan ya kayak yang terjadi mungkin tempo hari menantu selingkuh dengan mertuanya. Nah ini kan juga menjadi hal yang butuh untuk gimana ya, kok bisa sampai terjadi hubungan yang terlarang semacam itu gitu kan, atau itu
sudah melewati batas atau gimana kan gitu kan, itu juga bisa dibahas ya, keren banget. Oke, yuk yang lain, apakah sudah mengisi? Kurang 1 menit lagi, bisa? Oke. Dibantu isi dulu ya. Nanti kita bisa foto bersama. Insya Allah ini artinya gini ya, meskipun memang gratis, tapi justru ketika dari sahabat siaga di sini sudah ikut berkontribusi dalam mengisi kuesioner ini, maka ikut berkontribusi pula dalam perkembangan Siaga Academy agar bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Seperti itu. Oke ya. Nah, di sini terima kasih untuk Nina juga sudah mengisi. Hanis juga sudah, terima kasih. Nah, oke ya. Waktu sudah menunjukkan 21.12. Terima kasih buat sahabat siaga yang bersedia ya untuk mengisi kuesionernya. Semoga apa yang menjadi masukan penilaian dari sahabat siaga kepada Siaga Academy ini bisa benar-benar membuat Siaga Academy berkembang dan bermanfaat untuk kita semua pastinya. Dan jangan lupa di sini sahabat siaga langsung aja kan, kalau misalkan di forum biasanya kan di awal-awal sambil nunggu ya, sambil nunggu ke depan itu coba aja langsung share link Zoom-nya langsung ya, nggak apa-apa ya, share link Zoom sama posternya itu ke 3 nomor yang kalian tahu. Wes nggak apa-apa, teman kalian, saudara kalian itu barangkali membutuhkan kan, itu luar biasa ya. Hanya share ke 3 nomor aja. Nah, ke depan coba dilakukan semacam itu ya. Fungsinya apa? Ketika kita bisa menyebarkan kebaikan, kenapa enggak? Gitu kan. Pahala juga buat sahabat siaga yang menyebarkan kebaikan tersebut. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk semua sahabat siaga yang meluangkan waktunya dari awal sampai akhir. Terima kasih pula untuk Mbak Nur Rofiko yang mungkin tadi sempat ada kendala teknis ya di awal juga. Terima kasih sudah bersedia untuk sharing-sharing sama kita ya Mbak Viko. Dan juga Mbak Viko, semoga apa yang sudah di-share sama Mbak Viko mendapat balasan yang berkali-kali lipat ya Mbak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini kita bisa terapkan juga menjadi pahalanya Mbak Viko ya ke depannya ya. Amin. Nah, mohon maaf nih untuk semuanya termasuk dari Mbak Viko dan juga sahabat siaga jika ada kekurangan atau kesalahan ucap perilaku dari Rama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas edukasi pernikahan berikutnya. Kalau minggu depan kita libur dulu ya. Oke, kita libur dulu karena kita ada agenda. Jadi minggu ini nanti sahabat siaga bisa mampir ke booth kita di Cito di nomor 20. Mulai dari Kamis sampai Minggu ya. Kamis besok ini sampai hari Minggu kita Kaila Wedding mengikuti pameran di Cito Mall. Kalau mau ikut silakan bisa mampir aja ke sana ya untuk ketemu sama kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Kalau gitu Rama tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu terakhir. Yuk. Kita foto dulu. Dinyalakan dulu kameranya. Oke. Jangan lupa ya sambil nunggu yang lain, jangan lupa sahabat siaga selalu ajak orang-orang terdekatnya untuk mengikuti forum ini. Karena ya ini manfaatnya luar biasa besar ya untuk kita untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Luar biasa ini ya. Oke, sudah semua ya. Kalau gitu Rama screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
ini yang